Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini Pak Jokowi menghadiri pertemuan relawan Jokowi dan bahkan banyak yang menjadi spekulasi, ada yang mengatakan bahwa relawannya minta Jokowi 3 periode, kenapa tidak selamanya aja begitu kan. Kira-kira seperti itulah, inilah demokrasi kita begitu kan. Jadi kalau undang-undang sudah menyatakan 2 periode ya 2 periode begitu kan. Dan bahkan ini dari Gelora, dikutip dari Gelora, Jokowi ajari relawan pilih pemimpin bukan dari kinerja tapi uban dan kerutan wajah. Ini bisa ditebak siapa sebenarnya begitu kan. Tetapi mari kita lihat dan dengarkan apa yang disampaikan Pak Jokowi seperti ini. Ini Presiden Jokowi memberi pesan kepada relawan untuk memilih pemimpin terlihat dari bagaimana penampilan dan raut wajah. Mari kita dengarkan bersama seperti apa mereka menyampaikannya seperti ini. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Saya ulang. Itulah tadi cuplikannya ya. Mari kita baca komentar-komentar terlebih dahulu. Banyak sekali. Ada yang beranggapan wajah kerut, rambut putih semua, pasti hatinya juga putih. Ini yang men-tweet mereka begitu kan. Banyak komentar-komentar mereka begitu, dan bahkan ini Jokowi ajari relawan pilih pemimpin bukan dari kinerja tapi uban dan kerutan wajah. Banyak komentar-komentar di sini, banyak sekali. Dia sadar karena relawan cebong, bipang dan jamet koplok. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka. Ini orang pelin-pelan nggak mau diikutin. Nih, pola pikir tak berpendidikan formal, cuma lihat kulit lupakan isi. Pak Jokowi sebaiknya bolokosuto atau kemawon dukung Pak Ganjar, nggak usah muter-muter. Ubani lan kerutan wajah bukan patokan atas kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang. Piye nek kakek Sugiono nyapres. Inilah komentar-komentar netizen begitu. Tapi arahnya ya kepada Pak Ganjar pastinya begitu kan. Jadi dukungannya selama ini kepada Pak Prabowo, dia di prank begitu kan. Sudah ngotot begitu kan. Rambut Bapak hitam bukan putih, mungkin itu sebabnya Bapak nggak pernah mikirin rakyat Indonesia, Pak Joko. Ini banyak sekali yang men-tweet apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya atas pertemuan Pak Jokowi dengan relawan begitu kan. Di Cianjur masih duka ya, sudah ketemu dengan situ ya jadi masalah begitu kan. Masa iya bukan dari kinerjanya? Saya nonton videonya nggak ada tuh, bohong kamu ya, mirip ini. Pengangguran juga berubah dan berkerut, ini banyak sekali. Presiden rasa jurkam ini. Pak, sampean ini presiden, harusnya apa yang keluar dari sampean ya bermutu, ya begini. Omongan tukang. Banyak sekali begitu kan. Pemimpin yang dimaksud Jokowi memang tidak punya prestasi. Jadi uban dan kerutan wajah. Jadi narasi Jokowi untuk menina boboknya pendukungnya yang rada bego. Ini banyak sekali. Presiden yang aneh. Pantesan Bapak ini rambutnya nggak berubah. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa ini arahnya kepada siapa yang mendukung Pak Jokowi begitu. Apakah Pak Ganjar? Kan selama ini yang rambutnya yang putih yaitu Pak Ganjar begitu. Apakah dukungan selama ini kepada Pak Prabowo di prank? Nah, ini menjadi pertanyaan. Pak Prabowo harus cerdas sendiri begitu kan. Hehe, pantesan nggak penting ijazah asli atau palsu. Apa hubungan kerut wajah sama uban? Nggak nyambung sama calon presiden. Jokowi ini banyak sekali yang men-tweet mereka itu kan. Dari hasil kerjanya, logika apaan itu uban sama kerutan wajah, liur maneh. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi ajari relawan pilih pemimpin bukan dari kinerja tapi uban dan kerutan wajah. Ini
Dikutip dari Gelora, di depan ribuan relawan, Presiden Jokowi berpesan jangan salah pemilih pemimpin, parameternya bukan kinerja, namun raut wajah, banyak kerutan dan uban, pertanda mikirin rakyat. Wow, tidak semuanya begitu kan? Tidak semuanya orang yang uban memikirkan rakyat begitu. Masih banyak orang-orang yang uban kena KPK, tangkap korupsi begitu kan. Tidak peduli terhadap rakyat begitu kan. Contoh misalnya, ya kalau apa yang ditujukan Pak Jokowi ini disampaikan kepada Pak Ganjar, ya otomatis semua relawan Pak Jokowi harus milih Pak Ganjar, kira-kira seperti itulah. Sebaliknya, kalau wajah mulus, kinclong atau kling, menurut Jokowi meragukan. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilan, dari kerutan di wajah. Kalau wajahnya kling bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati, kata Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, sebenarnya bukan ukuran itu sebenarnya sih. Kenapa Pak Jokowi berbicara seperti itu begitu kan? Bukan ukuran, karena ini adalah tolak kinerja begitu. Kinerja baik ya baik begitu. Di sisi lain, mantan wali kota Solo yang gubernur DKI Jakarta ini menyarankan relawan untuk memilih pemimpin yang wajahnya berkerut dan berambut putih alias dipenuhi uban. Alasannya sosok seperti itu menandakan pemimpin pro rakyat, tiap saat selalu mikirin rakyat, tapi memperdulikan wajahnya dipenuhi kerutan dan uban. Itu kelihatan dari penampilan itu, kelihatannya banyak kerutan di wajah karena mikirin rakyat. Ada juga mikirin rakyat sampai rambut putih semua ada. Ada itu, kata Jokowi disambut riuh para relawan. Indonesia, kata Jokowi, adalah negara besar terdiri ratusan juta penduduk, ribuan pulau, serta jutaan budaya yang hidup subur selama puluhan tahun. Kita ini macam-macam, beragam, berbeda semuanya. Suku kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Bahasa daerah kita memiliki lebih dari 1.300 yang berbeda-beda. Agama juga berbeda-beda, oleh karena itu pemimpin itu harus menyadari keberagaman Indonesia. Apakah selama ini yang dipaparkan oleh Pak Jokowi mengarah kepada Pak Ganjar? Pastinya begitu. Jokowi kembali berpesan kepada relawan agar memilih pemimpin yang mengerti apa yang diinginkan rakyat. Lantas bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri begitu kan? Jangan sampai salah pilih yang berdampak pada masa depan Indonesia. Pemimpin masa apa yang kita cari, hati-hati. Saya titip hati-hati, pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Bahwa Jokowi pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang senangnya duduk di istana, yang aslinya yang dingin. Selama ini pemimpin merakyat sebenarnya siapa begitu kan? Perlu dipertanyakan begitu kan. Seorang pemimpin negara, kata Jokowi, harus turun untuk mengetahui permasalahan rakyat. Tapi bukan pencitraan, Pak ya. Soalnya banyak sekali turun tapi pencitraan begitu. Jangan hanya duduk manis di sana. Saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang aslinya sangat dingin. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah, yang mau merasakan keringatnya rakyat. Ya, kalau melihat ini ya siapa yang memuji dirinya sendiri begitu kan, kira-kira seperti itulah kesimpulannya ini begitu. Tetapi perlu diingat, masyarakat dan Indonesia publik dan bisa menilai seperti apa Pak Jokowi begitu kan. Tetapi inilah banyakkan yang kalau kita melihat situasi dan kondisi hari ini, banyak yang Pak Jokowi jalankan, bisa mendukung Pak Ganjar, bisa mendukung Pak Prabowo, dan bisa mendukung Pak Erlangga. Tetapi kalau Anies Baswedan jauh dari kata itu. Apakah ini sindiran terhadap Pak Anies Baswedan? Bisa jadi seperti itu begitu kan. Mendukung Anies Baswedan mendongkrak elektabilitas Ganjar, mendukung Pak Ganjar, dan mendongkrak atau seakan-akan menyindir Anies Baswedan. Benarkah seperti itu? Nah, ini publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Dan bahkan ini kuburan korban bencana Cianjur belum kering, Jokowi sudah berpesta dengan relawan. Wow. Ini kutip dari Gelora. Kejadian yang begitu kontras diperlihatkan politisi Partai Demokrat Taufik Rendusari melalui akun Twitternya dengan memposting dua foto kejadian berbeda. Postingan sosok yang kerap disapa Taufik Rendusari itu disampaikan pada Sabtu 25 November 2022. Dua foto yang diposting Topeng Rendosari adalah terkait dengan kejadian gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur dan kejadian kerumunan relawan bertemu Presiden Jokowi di Gelora Bung Karno.
Foto yang terkait dengan bencana gempa bumi Cianjur, topi Rendusa menunjukkan kejadian seorang ibu menangis sembari menggendong putrinya. Sementara foto yang satunya lagi memperlihatkan kondisi pertemuan joki dengan relawan yang nampak meriah. Dari dua foto ini, Tope Rendusari menilai ada suatu yang bertolak belakang terjadi di negara Indonesia, khususnya tentang gambaran pemerintah dan rakyatnya. Kuburan rakyat Indonesia di Cianjur belum kering dan air mata masih mengalir deras akibat gempa bumi bencana alam. Jokowi sudah pesta bersama relawan, ujar Tope dalam cuitannya. Presiden pesta di atas duka rakyat, benarkah seperti itu? Ini menunjukkan sekali begitu kan. Jadi kalau Bara Basar membenturkan Anies Baswedan dengan Kanjuruhan, apakah Pak Jokowi sekarang dibenturkan dengan dengan bencana di Cianjur? Bisa jadi seperti itu begitu. Inilah pemimpin. Mari kita lihat seperti apa situasi dan kondisi hari ini, seperti apa sosok pemimpin Pak Jokowi ini begitu kan. Jangan senang dulu seperti Pak Prabowo yang dipuja, yang mengatakan bahwa inilah presiden bagian Pak Prabowo. Ini masa seorang pemimpin mengatakan seperti itu? Seorang pemimpin itu independen, merakyat semuanya. Siapapun yang calonnya kita harus dukung bersama-sama. Bukankah begitu kan? Itu lebih tenang, lebih fresh begitu kan kepada Pak Jokowi begitu. Kalau semuanya ditentukan oleh Pak Jokowi, tidak selamanya Pak Jokowi menguasa di istana begitu kan? Ya ada masanya lah begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa persoalan hari ini seperti pertemuan Pak Jokowi dan relawannya, publik bisa menilai seperti apa mereka. Akankah ini akan menuju ke 3 periode? Akankah atau tunda pemilu? Ini menjadi teka-teki begitu kan, saking paniknya terhadap Anies Baswedan hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.